Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, pada siang ini saya membahas tentang pendekatan integralistik dan membedah sains dalam Al-Quran. Al-Quran berisi sains, bukan sains. Di Quran tidak ada sains, yang ada hanya sains, ayatun tanda. Sekarang kalau dari sains itu harus penelitian di lapangan. Ini kan dulu baru info tentang kejadian langit, info tentang masalah gunung, laut, kelahiran manusia, dan belum diteliti, belum diverifikasi. Jadi masih bersifat sains, bukan sains. Ramadan adalah bulan penyempurnaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, hudan sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat penjelasan atas petunjuk terlalu, dan furqan pembeda. Minimal ada 3 fungsi Quran sebagai petunjuk, penjelasan, pembeda. Kita meyakini Al-Quran adalah wahyu Allah. Wahyu Allah. Yakinnya karena takut dosa atau karena benar? Yakin wahyu Allah, yakin. Kenapa kalau nggak yakin? Takut dosa. Harusnya yakin itu diperoleh dengan berbagai macam cara, antara lain dengan proses verifikasi. Verifikasi adalah pembuktian satu persatu ayat. Sigen tadi saya dibuktikan persatu. Contoh, betulkah bumi ini bulan? Diverifikasi oleh para ahli. Oh, benar bulan. Quran benar. Betulkah ada 2 laut yang ayatnya beda? Satu sin, yang dalam satu diverifikasi. Oh benar, dari sana. Ini sebabnya benar. 2. Terus semua soal laut, soal gunung, soal kelahiran dan sebagainya. Verifikasi. Tetapi verifikasi itu harus semuanya. Tidak boleh sampel. Kalau sampel bisa salah. Contoh, betulkah masyarakat Bandung bayar pajak? Ditelitilah pakai sampel. Wilayah Bojonegara, wilayah ujung kultur, di semua tiap wilayah diambil 1000 orang. Hasilnya ternyata semuanya bayar. Akhirnya dibuat kesimpulan semua warga Bandung bayar pajak. Itu verifikasi. Tapi itu bisa gugur dengan metode baru, metode falsifikasi. Falsifikasi cukup menyebutkan, mencari bukti 1 orang yang tidak pernah bayar pajak. Ditemukanlah di Bandung beberapa orang tidak bayar pajak. Diketemukan bayar pajak apa? Enggak. Bapak? Enggak. Bapak enggak. Diketemukan. Maka tadi pernyataan semua orang Bandung bayar pajak jadi gugur, salah. Quran silahkan diverifikasi ayat per
ayat sampai tuntas ayat 1 Al-Fatihah, ayat terakhir An-Nas, verifikasi. Yang bisa diverifikasi, yang nggak bisa lewat saja. Misalnya, betulkah ada alam kubur? Verifikasi sulit. Gimana mengertinya? Betulkah ada malaikat Raqib Atid? Sulit. Gimana verifikasinya? Verifikasilah yang sifatnya data empirik. Bisa. Betulkah bahwa bayi itu dalam proses nutfah, alaqah, mudghah, verifikasi? Benar. Tuliskan ayat ini benar. Soal gunung, soal laut. Kalau soal yang semua bisa dipikirnya benar, kita punya keyakinan Al-Quran pasti benar. Jadi Bapak jangan verifikasi hal-hal yang tidak ada verifikasi. Tidak adil. Ya. Betulkah Tuhan Ayu? Betul. Betulkah ada alam kubur? Betul. Mana buktikan? Jangan gitu dong, polisi. Gak bisa itu. Maka verifikasi yang bisa verifikasi yang sifatnya ada. Yang kedua, bersifat falsifikasi. Cari satu ayat, satu sigen, satu sain yang salah. Dari sekian ribu ayat Quran, berapa? 6.666 ayat, satu aja ayat salah. Maka pernyataan Quran sebagai wahyu ciptaan Allah harus gugur. Karena saya nantang pada semua ilmuwan, profesor, doktor di bidang sains, mau fisika, kimia, biologi, silakan falsifikasi Quran. Satu aja salah, saya keluar dari Islam. Hari ini juga. Saya siap. Saya katakan asalkan Quran bohong sebagai wahyu, saya keluar dari Islam. Kalau bisa terbukti. Sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan seperti itu. Saya sudah ngomong di ITB, silakan Bapak Profesor falsifikasi. Satu aja salah, saya keluar dari Islam. Gak ada satu sampai hari ini. Udah berapa tahun? Saya ngajar di ITB tahun berapa? Udah 25 tahun sekarang. Gak ada pusat. Teman-teman di elektro, di kimia, di biologi, so cari falsifikasi. Gak ada yang satu. Begitu ya. Maka sekarang silakan kita buka yang lain, diverifikasi, difalsifikasi. Quran siap diverifikasi. Oke. Berikutnya, Islam. Itu kesalahan saya. Oke. Oke. Ini teorinya. Ilmu itu ada dua ibarat. Satu ada ilmu rasional, pusatnya akal, disebut dengan ilmu yaqin dalam bahasa Islam. Yang kedua ilmu objektif, empirik, penelitian. Sumbernya panca indera, terutama mata. Bahasa mata ainun, sebut dengan ainun yakin. Satu ilmu yakin, kedua ilmu yakin. Ini dari sisi karakternya. Ada dua karakter ilmu, rasionalisme dan empirisme. Strukturnya, rasional adalah teori. Contoh, jangan jauh-jauh lah. 5 kali 5 sama dengan 25. Itu kata rasional benar. Jangan dibuktikan pakai biji. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Itu kan kecil. 2 garis paralel berjarak sama. Dipraktekkan kemanapun akan berjarak sama. Itu adalah rasional. Sifatnya, strukturnya teori. Kalau eksperimen, kalau rasional harus eksperimen, betul nggak? Diuji di lapangan.
empirical, harus empirik. Nah, metodenya bisa dua. Kalau ini deduksi, ini induksi. Tadi verifikasi, ini falsifikasi. Di luar yang dua ini, gitulah. Bukan ilmu, tapi diri. Agama kata orang Barat bukan ilmu, tapi diri. Karena apa? Karena agama tidak bisa di empirik, bahkan banyak yang tidak masuk akal. Sehingga agama bukan ilmu, tapi diri. Itu racunnya di Barat. Itu bahaya kalau ini dipakai untuk Islam. Akibatnya, kalau kita belajar filsafat tanpa agama, hasilnya apa? Mengatakan Tuhan tidak ada. Dapat dibuktikan. Berikutnya, tadi ya ada yang sifatnya objektif. Ini objektif sifatnya realitas. Ya, ini akal. Ini ada beda, ada rasa. Beda ada intuisi. Ada intuisi. Intuisi ada di wilayah timur. Kenapa ya hatiku deg-degan? Jangan-jangan anakku tabrakan. Ayo. Itu di Barat. Bohong. Orang itu mengatakan, benar. Ada intuisi. Ketika bawa jamaah haji di Mekah, pembimbing pakai rasio, pakai empirik, pakai juga intuisi. Zaman sekalian, sekarang jam 9 mau melempar jumroh, ada, silahkan tidur. Hanya jam 9 Pak, saya tidur. Lalu gak tidur seperempat jam, bangun, berangkat. Hanya tidur, saya bangun lagi. Tidak jelas perintahnya. Ada kayak intuisi. Karena intuisi berangkat sekarang, kosong. Itu benar kosong, ada intuisi. Kalau haji hanya pakai rasio empirik, bukan acak-acakan, ada intuisi. Tapi intuisi akan benar kalau hati bersih. Oke. Nah, kita ada disebut dengan hakiki. Misalnya alam. Ini alam. Ada ilmu faktual. Empiris kan, ilmu faktual. Kalau rasional ilmunya teoritis. Filsafat ilmu teoritis. Psikologi bisa dua-duanya. Berikutnya ada paradigma ilmu. Ilmu apapun juga tergantung paradigma. Contoh, kasus Buya. Buya diteliti oleh LSM. Buya mencemarkan lingkungan, wajib digugat, wajib bayar ke masyarakat. Paradigmanya adalah sebab dia ingin dapat keuntungan. Turunlah peneliti dari Denkes pusat. Paradigmanya membela negara. Hasilnya apa? Buya tidak mencemarkan apa-apa. Buya clear. Padahal dua-duanya saintis. Satu Denkes, satu LSM menggunakan semua ini, tapi di sininya beda. Yang satu paradigmanya membela negara, yang satu bukan negara, beda. Kalau begitu ilmu bisa tidak objektif. Muncul berapa ini? Paradigma itu pola berpikirnya, mau arah kemana? Jadi ilmu itu tidak objektif, sering-sering tergantung pada kepentingan paradigma. Nah, Golkar paradigma baru kan bisa beda dengan yang lain. Tapi yang paling penting ini ada dasar spiritual. Nanti kita bahas lebih jauh supaya lebih paham. Nah ini. Nah ini dilihat pasti. Kita ada tubuh, perilaku, saudara. Ini disebut terus ya sebutnya hierarkis tingkatan. Yang paling bawah tubuh, naik dikit perilaku, naik dikit saudara. Sekarang kalau orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak beragama, pasti gini tubuh. Yang penting
tubuh, Miss Universe contohnya. Yang penting cantik, bentuk tubuhnya oke, wajah cantik, juara. Perilakunya, waduh, di telepon udah 2, tubuh dan perilaku. Dia rajin, dia baik. Mau terpaksa boleh, mau kayak boleh, penting rajin, udah. Telepon pas berikutnya ada kesadaran. Dia rajin, dia juga sadar itu adalah kemestian bagi seorang karyawan Telkom. Aku sadar, Telkom harus berbeda, sadar. Terus naik lagi, nurani. Aku berbuat tidak baik, aku malu. Aku berbuat baik adalah wajib. Titik. Nggak beragama pun bisa di sini. Dia punya hati nurani. Nggak beragama nggak bisa. Yang paling hebat kalau sudah masuk sini, kerja adalah sebuah ibadah. Tidak baik adalah neraka, baik adalah surga. Ini udah tinggi. Nah ini lupakan nih. Lupakan, kebanyakan sini tubuh oke, perilaku oke, sini. Nah di Jepang, sini mungkin tubuh, fisik kuat, perilaku rajin, saudara ada nurani, ada berpikir ruh, mungkin tidak. Mereka nggak beragama kadang-kadang. Mereka betul rajin, disiplin, tapi ruhnya nggak ada. Berikutnya budaya. 1, budaya material paling bawah. Pulang ke rumah, rumahnya bagus, mobil mewah, luar biasa. Itu paling rendah, paling bawah. Yang kedua, budaya sosial. Rumahnya biasa-biasa, tapi dia udah sosial dengan teman-teman, saling menyapa, dengan keluarga, dia berdamai, saling memaafkan. Ketika budaya simbolik, ada simbol-simbol yang ditaati. Misalnya ada simbol-simbol ruang makan, di WC ada simbol-simbol jangan buang barang sampah ke dosen. Budaya normatif, mereka betul sangat hidupnya etis. Tapi kalau di sini nggak punya surga, harus ada wahyu. Orang nggak beragama pun bisa 1, 2, 3, 4 bisa beragama pun, nggak beragama pun. Tapi beragama bisa kayak ke wahyu. Ini yang ketiga, berikutnya benda-benda alam. Contoh kemarin gerhana matahari, gerhana bulan ya, gerhana bulan. Gerhana bulan ada benda-benda alam, bulan, matahari, bumi. Ada fenomena alam, gerhana bulan. Ada hukum-hukum alam. Ada kecil-kecilnya, ada sumber. Contoh lain, sini ya. Ini ada benda alam, jadi matahari, bumi, bulan. Ada fenomena alam, gerhana bulan. Ada hukum-hukum alam. Hukum alam. Ada hukum alam. Nah biasanya ketika ada gerhana, orang berbuat. Ada yang nyuguhi matahari, ada yang mukul-mukul bara. Kalau kita sholat gerhana matahari, itu masuk ke sumber ke sini. Satu lagi. Apel. Mengapa apel? Ini apel, benda alam, apelnya. Apel jatuh ke bumi. Fenomena. Hukum apa yang terjadi? Hukum alam, gravitasi. Prinsip alam, semakin berat bijinya, semakin cepat jatuh ke bumi. Titik sana. Berikutnya, siapa penemunya? Isaac Newton. Titik. Teruskan dong, siapa pembuatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak ada, ini aja. Ulangi sekali lagi, perhatikan. Benda-benda alam, apel. Fenomena alam, apel jatuh ke tanah. Hukum alamnya, hukum gravitasi. Prinsip alamnya, semakin berat bijinya, semakin keras ke bumi. Mengapa demikian? Karena Allah Maha mengatur. Di sekolah-sekolah nggak ada itu, prinsip aja.
Ini apa nih? Apel. Ini apa? Jatuh ke bumi. Ini apa? Gravitasi. Hukumnya semakin jatuh ke bumi, semakin berat, semakin cepat gitu. Siapa penemunya? Penemunya Isaac Newton. Harus teruskan siapa pembuatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak ada. Nah, dalam Al-Quran disebutkan seperti itu berulang-ulang. Coba kamu lihat bagaimana langit ditinggikan, bagaimana buta diciptakan agar kita dari sini sampai ke ujung sini. Pendidikan di mana-mana, mau di UI, di ITB, di UGM, sampai ke tingkat ini tidak di sini. Akibatnya sekuler semua. Nah, kita nggak mau selama Ramadan diusahakan mengarah ke arah sana, ke arah tadi. Oke. Ternyata Al-Quran itu sepertiganya ngomong soal yang tadi. Ini Quran ngomong soal ini semua. Dari mulai coba perhatikan manusia, ada perilakunya, terus kemudian sepertiga Quran ngomong soal ini, ujungnya kepada keikhlasan, ujungnya kepada tauhid. Nah di sini, nah kepada tauhid. Maka wajar kalau surat Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Quran. Isinya adalah ini, isinya. Biasanya Al-Quran diberi nama surat sesuai dengan isinya. Al-Baqarah ada kata-kata Al-Baqarah. Al-Imran ada kata-kata Imran. Kalau Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas dalam Al-Quran ini. Sebut ikhlas karena disteril. Dari apa? Dari syirik. Sebut Al-Ikhlas. Terus kan? Oke, sekarang berikutnya, berikutnya saya buat coba lagi. Saya ulangi yang dulu. Saya bertamu ke rumah Bapak. Bapak bertamu. Bapak ngomong sama saya, Pak Syed, mau apa? Mau kopi, mau susu, mau teh manis. Saya katakan terserah Bapak lah, mau apa. Bapak sendirian membuat kopi, pas gulanya, pas kopinya, pas airnya. Pak Syed diminum dengan kopinya. Saya menikmati kopi itu. Ketika mau pulang, saya katakan, Pak, terima kasih, kopinya nikmat sekali. Ambil uang 5.000 sini, disimpan di dekat gelas 5.000. Terima nggak terima? Enggak ya. Kan di luar kopi mentah 2.000, kopi seduhan 2.000, saya kasih 5.000. Untung dong. Kenapa nggak terima? Gak bukan itu maksudnya, gak begitu. Kurang. Oke. 2.000. Enggak. 40.000 lah. Enggak Pak, saya enggak. Kenapa? Sebab itu kopi sajikan dengan ikhlas, dengan tulus. Ikhlas apa? Tak ternilai harganya. Jangankan 2.000, 50.000 pun gak terima. Itu ikhlas. Ikhlas artinya king and king. Jadi kalau ikhlas, amalnya tak ternilai. Apa ikhlas? Menyajikan dengan tulus. Ramadan, sholatnya, tarawihnya harus tulus. Contoh kedua, saya nyuruh anak saya yang paling bungsu, ada Reja, sini ya, umur 5 tahun. Papa tolong ya bikin kerokan jenggot ya sayangnya. Papa gak mau, teteh aja. Anak saya, ya beliin ya. Papa gak mau, capek. Ayo dong saya. Hanya dia mau. Cuma nanti rumah beli deh kerokan jenggot. 4.000 harganya. Papa ini kerokan jenggotnya. Anak baik, anak saya. Ini untuk apa ya? 20.000. Harganya cuma 4.000 kerokannya. Jaraknya dekat. Kasihnya berapa? 20.000. Kenapa? Karena saya di luar teman tangga saya, Pak Syed, kalau 20.000, ayo saya tiap hari mau
saya 20 ribuan. Oh nggak bisa, kamu orang lain. Saya kasih 20 ribu karena anak saya. Bapak semua adalah hamba Allah. Iwan, Santi, Budi, ayo hamba-hambaku sholat ya, saum ya, puasa ya, Tuhan aku beri nanti ya. Jadi kadang-kadang kita berkorban, pahalanya gede. Kata hadis, sholat 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah subuh, sunnah hukumnya, pahalanya bisa dikatakan dunia dan seisi. Di Telkom 30 tahun nggak seperti itu kan? Hanya 2 rakaat qobliyah subuh tadi aja. Hanya di Kuta, di Ayu, kalau di kota tuh, nanti orang minta kulit, sholat terus dapat pahala kaya, udah kaya istirahat 2 tahun. Nah, jadi Allah itu ngasih pahala tidak seimbang dengan pengorbanannya, mengorbankannya, tenaganya sedikit, pahalanya gede. Kenapa? Allah sayang kita lebih. Orang tua kepada anaknya jauh lebih hebat orang kepada hambanya. Itu pentingnya. Asal kitanya tadi tulus. Allah gunakan nasi dengan tulus tanpa banyak pertimbangan. Kita lagi. Nah, maka kalau kita ingin baik, ini selama ibadah, mahabbah pendekatannya. Apa mahabbah? Cinta. Apa cinta? Ingin dekat, ingin memberi, tenang ketika dekat, gelisah ketika jauh, rindu kepada Allah. Kalau gini, Bilal, kata Nabi Bilal, masih lama waktu sholat, saya rindu ingin sholat, kata Rasul. Dan mungkin ini, Allah Akbar, udah asal begitu duhur. Nah kalau begitu, itu belum apa jauh sekali. Kalau apa itu tadi ingin bertemu. Kalau ini yang kita gunakan selama hidup, maka pahalanya tak ternilai. Surganya bukan adnin tapi firdaus. Jadi menentukan apa itu Pak. Nah kemudian jadi pahala itu pahala tanda kasih saya bukan imbalan dari amal. Imbalan amal gak seimbang. Masa ibadah cuma 40 tahun, 60 tahun dapat surga. Bapak siapa kerja dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Berapa jam tuh hari? 40 tahun pensiun dapat berapa? Itu aja. Kecil. Allah minta kepada kita sholat hanya beberapa saat. Pahalanya surga. Kalau begitu surga sebetulnya bukan semata-mata ibadah kita, tapi Allah Maha Rahman dan Rahim. Kalau Allah sudah baik, yuk kita pun baik kepada Allah. Kita baik sedikit, Allah baik banyak. Allah kita baik banyak, Allah semakin banyak. Maka sekali lagi, yuk kita gunakan semua pendekatan-pendekatan yang sifatnya holistik, integralistik. Dalam ibadah, sekali lagi tidak cukup kita hanya untuk memperoleh kebahagiaan budaya material. Kita punya rumah, punya mobil. Yuk kita kepada orang juga saling membela, saling menyantuni, saling menolong. Ingat, kita harus sholat sebagai simbol-simbol keislaman, harus puasa, kita juga harus memaafkan orang, dan ujungnya kita ingin mendapatkan kehidupan di akhirat setelah kematian. Dalam orang Telkom, saya juga sama, ingin seperti ini, ingin dari sini ke sini. Kalau kita masih dari sini ke sini, kurang bagus, bagus ini belum lainnya dari wahyu ke bawah bagusnya. Kita dekat dengan Allah baru sini. Ini terakhir materi ini. Ketika kita manusia biasa, mulai dari bawah yang nggak apa-apa, yang penting ujungnya di sana. Ya, kalau orang-orang tasawuf dari atas dulu. Yang penting Tuhan dekat, walaupun miskin ya nggak apa-apa.
Ya ada barang-barang dibagi-bagikan, dapat miskin, di sini tidak kebagian. Ya silakan aja, tapi yang paling bagus ini Nabi itu. Ketika Umar masuk rumah Nabi, hanya ada sebuah tikar di ruang tamunya, ruang tengah. Ada sekantong kulit unta dan satu apa kata Umar? Ya Rasul, engkau itu presiden Rasul, engkau itu Nabi. Aku bandingkan engkau dengan Kisra Persia, Kaisar Romawi yang sepakunya. Kenapa engkau begini? Karena engkau adalah Nabi Allah. Nabi cuma tersenyum. Kenapa? Nabi di sini adanya. Baru ke sini. Kita masih di sini. Enggak begini, dikit doang kan. Kita pada kesan. Dan sekarang ya. Oke, saya kira cukup ada pertanyaannya. Nah, terakhir. Nah, ini kita budaya material, kultural, sosial, transendental. Material, ketika sebuah negara material, gedung-gedung bagus, telekomunikasinya bagus, jembatan bagus, wah hebat, infrastruktur bagus. Yang kedua budaya kultural. Merah lampu berhenti, hijau jalan. Ketika macet hati-hati, dahulukan orang lain. Budaya kultur. Yang kedua budaya sosial, saling menghormati, membela. Universal ada si kemanusiaan yang kita peroleh, dan transendental adalah ridho Allah. Kita sebagai manusia universal kepada individu. Perlu juga Bapak perlu punya rumah, perlu punya mobil, ya, perlu punya istri, punya anak, juga kepada masyarakat, kepada Tuhan Allah, sholat, sahur, dan kepada alam sekitar, hewan, tumbuh-tumbuhan. Lahirlah di sini seni, teknologi, budaya sains, dan iluminasi adalah Tuhan menitis pada diri Anda. Dalam arti secara kutip ya, Tuhan berada pada jiwa Anda. Jiwa Anda sudah memiliki sifat-sifat ketuhanan, dalam artian Bapa, Dia Rahman dan Rahim, pemaaf dan sebagainya. Dan ada meditasi, sholat, sahur, dan meditasi. Ulangi, manusia meditasi, sholat, sahur, macam-macam, iluminasi, mengenali sifat Allah turun kepada diri kita. Kemudian kepada individu, kepentingan pribadi, kepada masyarakat, kepada alam. Ini disebut dengan manusia universal, kehidupan dalam terus kembali. Walaupun mungkin ini cuma 2 jam, berapa menit? 40 menit ya. Kalau di ITB ini 2 kali 3 jam, 6 jam. Sini di pintu tambahkan juga. Dan mata-mata seluruh sarjana ya. Cukup. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Cukup dipahami lah, nggak usah dihafal, akan UTS. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.